Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel YouTube Pak Bow TV. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk judul video merek otomotif asal Cina untuk part kedua ya. Part kedua ini kita akan membahas perusahaan otomotif dari Cina yang statusnya itu independen, bukan milik negara gitu ya. Oke, langsung saja untuk perusahaan independen dari Cina, yaitu BYD Auto. Oke, BYD Auto ini sejak 2003. Perusahaan ini memproduksi kendaraan listrik baterai penumpang atau BEV dan kendaraan listrik hybrid plug-in PHEV ya, yang secara kolektif dikenal sebagai kendaraan terbarukan atau NEV di Tiongkok. Nah, dari BYD ini punya sub-brand. Yang pertama itu ada Denza mulai 2010. Lalu yang kedua ada Yanwang mulai 2003. Lalu ada Fang Chengbao. Nah, ada 3 sub-brand dari BYD untuk kendaraan listrik. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu Geely 1998. Geely adalah perusahaan otomotif multinasional Tiongkok yang berkantor pusat di Hangzhou, Zhejiang. Perusahaan ini dimiliki secara pribadi oleh pengusaha Tiongkok bernama Li Shufu. Lalu anak perusahaan dari Geely ini ada Geely Auto, lalu ada Lynk & Co, Lynk & Co, maaf salah tulis saya. Dan yang ketiga ada Polestar. Ini udah terkenal ya mobilnya. Oke, lanjut untuk yang ketiga ada Livan atau Maple mulai 2000. Shanghai Maple Guorun Automobile Co Ltd atau Shanghai Maple adalah perusahaan manufaktur mobil Tiongkok yang berbasis di Fengjing, Shanghai, dan anak perusahaan dari Zhejiang Geely Holding Group. Jadi Maple atau Livan ini masih di bawah Zhejiang Geely Holding Group ya. Jadi perusahaannya itu saling berkaitan gitu ya. Keren. Oke, lanjut untuk yang keempat ada Zeekr mulai 2021. Zhejiang Zeekr Intelligent Technology Co Ltd diperdagang sebagai Zeekr adalah merek mobil listrik premium Tiongkok yang dimiliki oleh Geely Automobile Holding. Jadi ini masih kaitannya sama Geely ya. Untuk perusahaannya didirikan pada tahun 2021. Perusahaan ini berspesialisasi dalam mobil listrik. Produk Zeekr dibangun di atas platform arsitektur pengalaman berkelanjutan atau SEA. Ini saya translate ya, translate singkatannya ini yang berfokus pada kendaraan listrik, intinya begitu. Lanjut untuk yang kelima ada GWM mulai 2021. Great Wall Motor Co Ltd atau GWM adalah produsen mobil swasta Tiongkok yang berkantor pusat di Baoding, Hebei. Didirikan pada tahun 1984. Saat ini merupakan produsen mobil terbesar ke-8 di Tiongkok dengan 1,281 juta penjualan pada tahun 2001. Ini saya salah edit, lupa nggak edit tahunnya ya. Jadi GWM ini mulai 1984, udah tua ini. Lanjut lagi, ini adalah sub-brandnya, ada Haval, lalu ada Wei, dan yang ketiga ada Ora, lalu ada merek Tank juga, keren. Lalu yang keenam ada Li Auto mulai 2015.
Li Auto Inc. adalah produsen kendaraan listrik Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing dengan fasilitas manufaktur di Changzhou. Didirikan oleh Li Xiang pada tahun 2015. Perusahaan ini terutama memproduksi kendaraan listrik yang menggunakan perluasan jangkauan sebagai jatuh daya. Jadi berfokus pada jangkauan yang luas gitu ya untuk Li Auto. Lanjut ke yang ketujuh, ada Leapmotor. Mulai 2015 hingga sekarang, Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd diperdagangkan dengan merek Leapmotor, adalah produsen mobil rintisan Tiongkok yang berkantor pusat di Hangzhou, Tiongkok, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan kendaraan listrik. Perusahaan ini didirikan pada 2015 dan menjual kendaraan pertamanya di tahun 2019. Oke, untuk yang ke-8 ada NIO. Udah nggak asing ya nama merek NIO ini ya. Alhamdulillah. NIO 2016. NIO Inc. adalah perusahaan mobil multinasional Tiongkok yang berkantor pusat di Shanghai yang mengkhususkan diri dalam merancang dan mengembangkan kendaraan listrik. Perusahaan mengembangkan stasiun penukaran baterai untuk kendaraannya sebagai alternatif stasiun pengisian konvensional. NIO. Lanjut untuk yang ke-9 ada XPeng 2014 sampai sekarang. Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co Ltd menjalankan bisnis sebagai XPeng Motor, adalah produsen kendaraan listrik Tiongkok. Perusahaan ini berkantor pusat di Guangzhou, Guangdong, dengan kantor di Mountain View, California, Amerika Serikat, dan Munich, Jerman. Jadi XPeng ini udah global ya, secara global. Saham XPeng diperdagangkan secara publik di Bursa Efek New York dan Hong Kong. Keren. Lalu untuk yang ke-10 ada Xiaomi Auto mulai 2021. Xiaomi ini adalah produsen smartphone yang udah viral pada zamannya ya. HP murah, HP pintar murah. Nah, Xiaomi Automobile Co Ltd atau Xiaomi Auto adalah perusahaan kendaraan listrik Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing. Itu adalah anak perusahaan dari perusahaan elektronik konsumen Cina yaitu Xiaomi. Didirikan pada tahun 2021 oleh Lei Jun. Perusahaan ini terutama mengembangkan dan memproduksi kendaraan listrik. Sekarang udah banyak yang review ya untuk mobil Xiaomi ini. Lalu ada BAW 1958 sampai tahun 2020. Alhamdulillah. Nah, BAW ini adalah anak perusahaan dari BAIC Group yang sudah saya jelaskan di video part 1. Sekarang sebagai perusahaan swasta independen. Jadi BAW ini awalnya adalah BUMN Cina, kemudian jadi independen. Produsen mobil Tiongkok yang berbasis di Qingdao. Dulunya merupakan anak perusahaan BAIC Group tetapi dijual ke sektor swasta sejak 2015. BAW mulai memproduksi kendaraan off-road ringan dan truk, dan saat ini BAW memproduksi kendaraan sipil dan militer. Untuk yang ke-12, ini tadi, oh iya benar. Yang ke-12 ada Dayun Group 1958. Dayun Group adalah konglomerat Tiongkok yang berbasis di Yuncheng, Shaanxi, Tiongkok. Melalui anak perusahaannya, perusahaan ini memproduksi truk berat, truk ringan, sepeda motor, dan mesin. Dayun Group. Oke, yang ke-13 ada Hengqi mulai 2020. Hengqi secara resmi Shenzhen Hengqi Automobile Trading Co Ltd adalah produsen mobil Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam pengembangan kendaraan listrik milik Evergrande Group. Lalu ada HiPi atau Human Horizon 2017. Hengqi secara resmi
Shenzhen Henchi Automobile Trading Co Ltd, perusahaan iki keliru iki. Salah ini. Maaf guys. Ini captionnya belum saya edit. Oke, lanjut aja. Intinya Henchi gitu. Ada yang ke-15 ada Sichuan Tengzong. Mulai 2005. Sichuan Tengzong Heavy Industrial Machinery Co Ltd berbasis di Chengdu, Cina. Sichuan Tengzong adalah perusahaan swasta yang terkenal dengan pembuatan berbagai macam peralatan jalan seperti tiang jembatan, konstruksi jalan, dan mesin pemeliharaannya. Sichuan Tengzong telah beralih ke truk besar ya, termasuk truk derek dan kapal tanker minyak. Sichuan Tengzong. Lanjut untuk yang ke-16 ada SG Automotive 1984. SG Automotive Group Co Ltd adalah produsen kendaraan dan komponen Tiongkok yang berkantor pusat di Dandong, Provinsi Liaoning. Perusahaan ini membuat bis, truk ringan dan semi trailer, SUV, dan spare part otomotif. Suku cadang mobil buatan SG ini digunakan oleh pembuat mobil Tiongkok lainnya termasuk Brilliance Auto, Chery, dan JAC Motor. Jadi emang saling berkaitan perusahaan yang ada di Cina itu. Keren. Nah, ada subbrand namanya Huangai Bus, subbrandnya. Lalu untuk yang ke-17 ada Skywell mulai tahun 2000. Nanjing Golden Dragon Bus, juga dikenal sebagai Nanjing Golden Dragon Skywell, adalah perusahaan manufaktur Tiongkok yang didirikan pada tahun 2000 di Nanjing. Perusahaan ini memproduksi van, bus, dan kendaraan komersial untuk pasar domestik dan ekspor. Ini adalah anak perusahaan di bawah Skywell New Energy Automobile Group dan merupakan perusahaan patungan dengan industri otomotif King Long United Xiamen. Skywell ini produk brand, sub-brandnya itu ada Skyward. Oke, lanjut ada Sunlong Bus mulai 2021. Shanghai Shenlong Bus Co Ltd adalah produsen bus Tiongkok yang berbasis di Shanghai. Didirikan pada 13 April 2001 dan memulai produksi ekspor pada 2 Februari 2004. Lanjut ke 19 yaitu Wangsan Special Vehicle mulai 2001. Wangsan Special Vehicle ini secara resmi dari Hubei Zhanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co Ltd atau bla 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 itu ya, adalah produsen truk dan bus di Tiongkok untuk kendaraan Tentara Pembebasan Rakyat ya. Adalah produsen utama peluncur transporter erektor atau TEL. Ini saya translate ini, nggak ada logonya. Kemudian ada yang ke-20 ada Wangxiang Group 1969. Wangxiang Group Corporation adalah konglomerat multinasional Tiongkok yang berkantor pusat di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Anak perusahaan komponen otomotifnya adalah Wangxiang Xiaochao yang merupakan perusahaan komponen otomotif terbesar yang berbasis di Tiongkok yang diukur berdasarkan pendapatannya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1969 oleh Lu Guanqiu. Lalu ada yang ke-21 ada Wu Zhoulong Motors mulai 2000. Wu Zhoulong Motor adalah produsen bus dan gerbong di Shenzhen, Cina. Didirikan pada tahun 2000, memiliki divisi di Chongqing, Shenyang, dan Guangdong. Wu Zhoulong memiliki kapasitas memproduksi hingga 30.000 bus setiap tahunnya dengan 5.000 karyawan. Perusahaan memproduksi bus dengan mesin listrik, hybrid, dan plug-in pembakaran. Kemudian 22 ada Yutong mulai 1963.
Yutong atau merek resmi dari Zhenzhou Yutong Group Co Ltd adalah produsen kendaraan komersial Tiongkok, khususnya bis listrik yang berkantor pusat di Zhengzhou, Henan. Yutong juga memiliki bisnis di bidang mesin konstruksi, real estate, dan investasi lainnya. Pada tahun 2016, perusahaan ini merupakan produsen bis terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan. Oke, Yutong. Lalu yang ke-23 ada Zotye Auto mulai 2005. Zotye Auto atau merek resmi dari Zotye International Automobile Trading Co. Ltd adalah perusahaan mobil swasta Tiongkok yang berbasis di Yongkang, Zhejiang, Tiongkok. Dimiliki oleh Zotye Holding Group dan didirikan pada tahun 2005. Ada Zotye. Lalu ada yang terakhir adalah ZX Auto mulai 99. Hebei Zhongxing Automobile Co Ltd dengan merek ZX Auto adalah produsen SUV dan truk pickup di Tiongkok. Dimiliki bersama oleh Tianye Automobile Group Co Ltd dan Taiwan United Leading Co. Didirikan pada tahun 99 dan mengekspor ke Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, serta Amerika Tengah dan Selatan. Asia Tenggara, Indonesia nggak termasuk kayaknya. Perusahaan mengklaim kapasitas produksi per tahunnya sebesar 110.000 unit, angka yang setara dengan mesin dan keseluruhan kendaraan. Oke, itulah merek otomotif asal Cina yang dimiliki secara independen. Sebagai part 2 dari video saya untuk part pertama membahas perusahaan otomotif asal Cina yang dari BUMN. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video